Ngopi. Ngopi sejak dulu selalu menjadi tradisi. Apalagi saat ini di kala pandemi. Tradisi yang akan terus banyak memberi arti. Kemanapun engkau akan pergi. Apalagi ngopi di sini tidak sendiri. Akan ada banyak yang menemani. Karena ngopi di sini adalah ngobrolin inspirasi. Selamat datang Anda semuanya di podcast kami, Ngopi bareng Coach Tris. Ngobrolin inspirasi. Inspirasi apa aja? Inspirasi kehidupan, inspirasi pekerjaan, inspirasi bisnis, inspirasi usaha. Apapun akan menjadi topik obrolan kami. Oleh karena itu, sahabat Akademika Indonesia semuanya, jangan lupa terus ikutin acara ngopi. Ngopi bareng Coach Tris. Ayo kita ngopi. Ibu Peti. Coach Sutrisno. Senang sekali nih bisa ketemu lagi, bisa ngopi lagi ya. Waduh, ini ngopi dulu deh, ngopi dulu. Baru kita ini lanjut ngobrol ya. Minum ya, Coach. Kemarin kan kita udah cerita. Waktu kita ketemu itu kita ngobrolin tentang fighting spirit ya. Ya, betul. Dan ternyata fighting spirit itu harus kita miliki. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang ini nih, engagement. Okay. Menurut Ibu BM nih, gimana Bu BM? Engagement itu penting nggak Bu menurut Bu BM? Penting banget. Penting banget. Betul. Seberapa penting? Sangat penting. Kalau misalnya di apa ya? Kalau ada 0 sampai 10 nilainya berapa pentingnya? 9. Iya. 9. Gede banget dong. Bisa kasih contoh. Kira-kira seberapa ini sih? Seberapa? Jadi gini. Seberapa dalam pentingnya gitu ya? Ya, karena tadi saya bilang, saya bisa ada di posisi sekarang ini, itu salah satunya karena engagement. Karena engagement. Betul. Hubungan baik. Hubungan baik. Kepada siapa saja? Nah, yang pertama, hubungan baik terhadap sesama karyawan. Karyawan, oke. Oke. Terus yang kedua, engagement dengan nasabah. Oh, nasabah penting ya, karena yang menghidupin kita ini adalah nasabah, customer. Betul. Gitu ya, bukan bisnis kita berjalan karena bantuan nasabah. Bukan karena diri kita gitu. Iya, salah satunya. Maksudnya kita juga berperan, cuman lebih ke nasabah. Karena kan yang punya dana kan bukan saya, nasabah. Customer ya, yang mempercayakan kita. Mempercayakan dananya kita kelola sama kita. Dan yang menggunakan dana yang kita kelola tersebut. Betul. Kan. Oke. Gitu. Karyawan perlu engagement. Betul. Nasabah perlu engagement. Betul. Terus siapa lagi? Atasan perlu juga. Perlu dong. Loh, bukannya yang penting atasan tuh kalau setorannya tiap bulan setoran oke, iya. Itu udah cukup. Iya. Tapi kalau hubungan kita baik ya dengan atasan, itu akan lebih melancarkan semua. Mudah. Urusannya akan lebih mudah ya. Betul. Okay. Makanya kita harus menjaga attitude dan sebagainya, dan menjaga engagement tadi, relationship tadi kita harus dijaga baik. Gitu. Satu lagi juga engagement dengan keluarga. Keluarga. Gitu. Mantap. Iya. Tapi beda-beda dong. Iya. Ininya. Coba. Treatmentnya. Treatmentnya beda-beda ya. Coba. Beda-beda. Pengalaman kalau membangun engagement dengan karyawan itu biasanya seperti apa? Nah kalau saya tuh kebiasaan ini ya, sahabat Akademika Indonesia, ini kita ngomongin yang lebih ini lagi. Ternyata seorang Ibu BM itu bisa posisinya sampai sekarang ini ada satu hal yang menjadi penting ya, bahkan sangat penting ya, karena nilainya 9 ya. Betul. Itu engagement. Bagaimana membangun engagement? Nah, kita coba dengerin sama-sama nih. Pertama itu engagement terhadap seluruh karyawan. Ya, sama karyawan dulu. Oke.
Nah, jadi gini, engagement sama karyawan itu kita harus bentuk dari pertama kita berada di situ. Baru kita masuk. Kita harus membangun engagement. Ya, caranya gimana? Kita ngikutin dulu kebiasaannya di kantor itu seperti apa. Kita ikut dulu aja. Jangan kita membuat aturan itu, jangan. Kita harus masuk dulu, adaptasi dulu. Nanti sedikit-sedikit kita bisa rubah sedikit-sedikit misalnya. Yang kedua, kita harus berempati dengan karyawan kita. Betul. Empati terhadap seluruh karyawan, lingkungan kita berada. Semuanya. Ya. Mau itu misalkan kalau di saya itu ada banking staff, ada non banking staff. Itu semuanya harus empati. Nggak dibeda-bedakan. Saya nggak pernah beda-bedain. Jadi Bu BM bergaul sama office boy. Semuanya. Sama satpam. Semuanya. Saya bergaul. Luar biasa. Empati itu menurut saya itu penting banget. Kenapa? Karena dengan kita berempati, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Terus dia juga bisa ada keterikatan sama kita. Nah, itu yang harus dibentuk. Kenapa? Agar kita kalau memberikan instruksi ke mereka itu dijalankan. Gitu. Karena Dan sudah ada keterikatan. Dia nganggap bukan sebuah instruksi ya. Bukan. Malah nggak enak gitu ya. Betul. Bahkan kadang-kadang belum kita kasih instruksi pun udah dijalani. Betul. Karena ada engagement tadi. Iya, itu. Sehingga bisa membaca. Ya. Jadi kalau misalnya ini tuh baru aja kita ada gestur dia udah tahu. Ini maksudnya apa? Iya. Ini maksudnya apa? Ya, gitu. Makanya harus dibangun tuh itu. Makanya kita pertama ya kayak tadi kan harus beradaptasi dulu, terus kita harus berempati dulu sama semua karyawan. Misalnya ada karyawan yang sakit, kita misalnya di WhatsApp nanyain kabar, kita kasih kue atau apa, ya memang sih sebenarnya tidak seberapa. Simple ya. Betul. Tapi nggak semua orang mau bisa dan mau melakukannya. Betul. Kan. Ya, okay. Jadi itu yang harus kita bangun. Karena kenapa ya itu tadi, kalau kita sudah terikat dengan seseorang, apapun yang orang itu suruh itu kita dilakuin. Contoh aja kalau sama pacar, Pak. Ya. Kita punya engagement nih sama pacar. Udah masa lalu tuh. Misalnya kan. Kata pacar, kamu gini, oke nurut. Ya nggak, jadi kayak ada jiwanya tuh udah ngeklik ya. Iya, udah terikat. Jadi, gitu. Dia tidak mau mengecewakan, tidak mau menyakiti. Betul. Karena ada engagement tadi. Iya, gitu. Dan itu ternyata sangat penting ya di dalam dunia kerja ya. Penting gitu. Jadi engagement terhadap karyawan. Itu harus kita bangun dari awal gitu. Ya, semua karyawan itu kan harus beda-bedain. Banking or non banking staff kalau di saya gitu. Ya, itu sih. Karena ya dengan adanya engagement tadi seperti yang tadi, apapun masalah instruksi dari manajemen saya bisa sampaikan ke karyawan dengan tidak kurang suatu apa. Gitu. Kalau nasabah seberapa penting itu engagement? Penting sekali sama. Pokoknya nilai 90. Kenapa? Karena gini, kita sekarang kerja di bank. Pastikan yang namanya bank ada target funding, lending dan sebagainya. Nah, gimana cara kita bisa mencapai target itu? Ya kita harus pendekatan dengan nasabah. Berbagai banyak nasabah. Betul, dengan banyak nasabah. Kalau kita udah engage sama nasabah itu pasti akan mempercayakan ke kita semua dananya, semua portofolionya gitu. Kenapa? Karena dia sudah percaya, sudah nyaman dengan kita, nggak mau ke yang lain, nggak mau ke lain hati ya istilahnya. Ya, makanya kita harus membangun engagement. Ya, gimana caranya ngebangun engagement dengan nasabah? Yang pertama, saya selalu tanya kabar ya. Jadi ada periodik ya. Betul, secara periodik, merasa diperhatikan, gitu kan. Terus misalnya ada hari-hari besar dia kita kasih gift gitu kan, atau kasih ucapan, dia itu merasa benar, saya banyak sekali juga tuh cerita dari BM saya itu bahwa kalau kita jualan itu kan orang itu membeli itu dua hal. Betul. Satu karena emosionalnya, dua karena dia pemikiran dia. Nah, sehingga kita harus bisa mengelola nih dua hal itu ya. Benar ya, kira-kira begitu ya. Dia harus mengelola. Kalau dia orangnya bisa kita sentuh hatinya, kita sentuh. Betul. Kalau orangnya bisa kita yakinkan dengan pemikiran-pemikiran yang mudah dan simpel, ya kita bisa lakukan itu. Iya, betul. Dan itu sangat didukung dengan adanya engagement yang baik. Iya, betul. Makanya kenapa kita harus membangun engagement? Salah satunya itu. Kalau misalnya nih, kita kan membangun engagement, dan ternyata customer itu nggak mau, itu merenggangkan nilai engagement yang kita bangun atau enggak? Enggak. Sebenarnya, jadi kalau kita ada penolakan misalnya dari nasabah, ya nggak apa-apa, beri dia waktu, beri dia waktu dulu, nanti kita follow up lagi, itu lagi. Jadi jangan
berhenti di situ. Jadi jualannya bukan jualan produk ya. Bukan. Tapi Jualannya- kita jualannya relationship. Oke, jadi Lebih menjaga ini ya, Iya. menjaga apa relationship ya. Relationshipnya Oke, tadi luar gitu. Jadi biasa. kan kalau misalnya nasabah itu sudah engage yang sama kita dapat, Hmm. itu ada salah satu nasabah saya itu bilang gini, Peti ini aku udah ada dana segini, terserah deh mau masukin Apa? kemana gitu. Wah, Jadi dia udah mempercayakannya ke kita gitu. sudah banyak yang begitu. Sudah banyak, Hebat. alhamdulillah. Ini sahabat akademik Indonesia ini kalau saya bandingin dengan saya kasih pembelajaran di kelas itu, kalau teman-teman ingat kan ada 5 level marketing, Oh iya. 5 level sales. Ya, Sales person itu ada 5 level. Pertama itu yang namanya begging. begging. Ya, jadi marketing pengemis. Mm-mm. Oh, bantuin dong Pak Haji, bantuin. Nah kalau mungkin ini bantuin dong capai target, itu pasti Iya. levelnya paling bawah. Iya. Yang kedua, kalau level yang kedua itu adalah si sales itu bisa jualan kalau harganya lebih bagus, Ya. pricingnya lebih bagus, Pricing. maka disebut price seller. Mm-mm. Yang ketiga, kalau produknya lebih bagus dari yang lain, Iya. atau sales produk. Jadi kalau produknya nggak berubah, tadi dia nggak bisa jualan. Iya. Nah, tapi yang selalu saya harapkan itu adalah yang keempat dan yang kelima. Yang keempat itu adalah sales yang bisa menginvestigasi, artinya apa sih kebutuhannya dan seterusnya. Iya. Sampai pada satu titik dia percaya banget, seperti yang Iya. Ibu BM ini. Waduh, luar biasa nih. Aduh, seneng banget ya aku punya tim yang sekarang berhasil menjadi seorang, saya sebutnya tuh the advisor. Ya. Thank you coach. Karena kemanapun akan pergi pasti akan ikut tuh. Iya, betul. Bener nggak? Karena Betul. engagement itu tadi Betul. ya. Nah, saya kan udah beberapa bank nih, Mm-mm. anggap 4 bank. Itu rata-rata ini juga. Dari bank ikut. pertama ikut, Ya. bank kedua ikut, Ikut. bank ketiga sampai yang sekarang pun ikut. Ikut. Nasabah ini selalu ikut karena dia memang sudah ya tadi, karena saya sudah Engage. membangun engagement dengan dia. Engagement itu dibangun tuh nggak bisa dalam waktu dekat. Yes. Pasti Perlu ada prosesnya ya. Iya. Dan ada pengorbanan. Betul. Dan- ada pengorbanan. Memang tidak semua orang mau Iya. menghilangkan pengorbanan. Ya makanya kan kadang kalau yang saya lihat nih, anak-anak milenial nih, marketing milenial, ditolak udah pulang. Jadi- Jangan begitu, jangan menyerah. Gitu. Jadi harus terus ini Iya, ya terus. iya, karena nanti si nasabah tuh berpikir ini tuh datang lagi. Berarti kan dia berpikir oh ini orangnya pantang menyerah. Nah itu berarti salah satu Akhirnya sampai nilai ketemu, positif. Iya, Iya, ini gitu. Saya dulu pernah ya, si nasabah tuh digini. Dari mana? Dari bank. Gitu. Enggak. jadi Selalu ditolak. image-nya itu udah ini sendiri. Iya. Karena di pemikiran dia mungkin ya kalau begitu seolah-olah ini mau mengganggu doang. nih. Iya, gitu. Ini pasti mau minta dana Iya, di tempat kita. Betul. Gimana caranya menghilangkan supaya image itu nggak ada? Nah, akhirnya kan saya sering datang ke situ, datang ngobrol, kita bawain Cerita. kue apa gitu. Tante ini gitu kan misalnya apa. Lama-lama dia, kamu tuh kesini terus sih, katanya. Kamu nggak sakit hati diusirin? Enggak, aku bilang. Kan aku usaha tante. Yang namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Aku bilang gitu kan. Yang penting usaha Jadi, dulu aja. udah mulai dikasih sinyal-sinyal ya. Iya betul. Yang Terus? penting usaha dulu aja deh, hasilnya belakangan gitu. Yang penting pokoknya surrender to God lah itu. Yang Iya. penting kita usaha itu yang pertama. Makanya lama kelamaan ini udah deh, yaudah kamu apa sih kesini yang mau gini-gini ya akhirnya Oke. saya bisa menawarkan offering produk ke dia dan dia bisa ikut gitu. Jadi marketing sekarang tuh harus apalagi di era milenial itu jangan pantang menyerah. Kalau Jadi terus aja. terus aja gitu. Artinya ada nggak ada atau sudah ada atau belum hasilnya, engagement itu harus terus kita bangun. Betul. Ya. Apa kabar kok? Apa kabar Iya, Pak Haji? Apa iya. kabar Tante? Iya, tetap di WhatsApp. Makanya kalau aku tuh ngebiasain ke anak-anakku ya di marketing tuh setiap hari harus ada minimal Berapa? sales call. Oke. Sales call itu bukan banyak? sales call itu bukan nawarin produk ya. Sales call itu bukan Nanyain kabar. tapi nanyain kabar gitu kan, gimana sekarang kondisinya, Oke. lebih ke kasih perhatian Iya. gitu. Boleh di WhatsApp, boleh di telepon gitu ya. Jadi lakukan bagian kita, nanti hasilnya sana yang bekerja ya. Betul. Gitu. Gitu sahabat akademik Indonesia, engagement Engagement. perlu dibangun. Betul. Bener ya? Betul. Sangat penting ya. Karena nanti kedepannya akan mengembangkan networking kita Oke. makin banyak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Pet nih. Kan kita membangun engagement loh. Iya, Kepada semua orang. betul. Banyak. Betul. Dan orang macam-macam kan. Iya, Pernah nggak punya pengalaman yang
apa namanya yang unik, yang lucu atau yang ada nggak? Ada. Ngerti dong maksudnya ada ya. Ada. Ya gini lah, maksudnya kan kita tanya kabar, kasih perhatian, cuma kan ada beberapa mungkin yang salah tafsir, ya, ada. okay. Sempat waktu itu pernah kirim bunga ke kantor gitu kan, pernah kirim kue ke kantor, ya kan nggak enak ya maksudnya. Tapi akhirnya saya luruskan, gitu kan, saya datengin beliaunya gitu, diluruskan gini-gini, saya nggak enak loh, jangan kayak gini deh, maksudnya jangan berlebihan gitu ya. Maksudnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, keingetannya sama saya dan tim gitu semuanya. Jadi diberi perhatian balik ya. Luar biasa ya. Betul. Karena salah tafsir tadi. Salah tafsir tadi. Tapi itu tetap bisa tetap. Akhirnya kan saya kasih istilahnya dengan sikap kita, maksudnya. Jadi kuncinya di kita dong. Kuncinya di kita. Gimana kita membawa diri. Oke. Kalau kita membawa dirinya ya positif aja. Gitu. Makanya kita harus berani, harus bisa menempatkan diri, harus istilahnya tahu inilah berattitude yang baik gimana sih. Ada rule-nya ya dalam membangun. Jadi engagement pun ada rule-nya ya. Betul. Ada rule-nya. Ranah mana yang kita bisa masuk, mana yang enggak. Betul. Terus kan pasti kalau engagement sudah terbangun tuh banyak sekali yang nasabah pengen curhat kan? Betul. Banyak nggak? Ada nasabah curhat masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Ya kita hanya sebagai pendengar dia. Kalau dia menanyakan solusi baru kita jawab. Jadi saya juga nggak berani sih, Mas. Tante harus begini, nggak berani juga, karena kan memang itu bukan ranah saya. Jadi ada batas-batas itu. Betul. Dan mereka itu sebenarnya hanya ingin didengarkan. Jadi kita jadi good listener aja, selama merekanya belum meminta solusi. Gitu. Jadi karyawan, nasabah, keluarga gimana? Oh, keluarga ya. Atasan dulu ya. Atasan dulu. Ya kalau sama atasan ya gitu sih Pak. Saya minum ya. Sambil minum ya. Dulu ya. Minum ya, sahabat Akademika Indonesia, minum dulu. Nah, atasan nih sekarang, kalau atasan gimana tuh? Ya kalau atasan kan gini, yang penting kan kita berperilaku baik ya. Maksudnya bukan berarti mencari muka, beda ya, mencari muka menjilat berbeda dengan kita membangun engagement tadi. Jadi harus dipisahin dulu nih sahabat Akademika, jangan sampai nanti jadi salah persepsi sahabat Akademika gitu ya. Jadi gini ya caranya, kita misalnya ke atasan misalnya ya report, Pak saya mau kesini, walaupun dia nggak nanya gitu. Kenapa? Tapi report ya, tugas kita ngasih tahu ya. Iya, kenapa? Biar dia tuh merasa bahwa dia menghargai dia. Oh saya tuh report ke dia loh. Kalau gitu. Orang Jawa itu pamit. Iya, pergi gitu. Itu sama orang tua pamit betul. Okay. Ibaratnya begitu ya. Betul. Even dia nggak nanyain. Iya, oke. Gitu. Tetap kalau saya setiap hari selalu, Pak saya kesini. Nanti di sore hari Pak report ini. Jadi share personal. Oke. Gitu. Aktivitinya berarti bisa dimengerti. Betul. Gitu. Terus yang kedua ya itu tadi, kita berempati. Misalnya dia sedang sakit atau apa ya, kita kasih ucapan cepat sembuh atau gimana, itu yang kedua empati. Yang kedua empati gitu. Terus yang ketiga ya kita berattitude yang baik aja. Selama kita bisa memberikan hasil yang baik, berattitude yang baik gitu kan, terus ada empatinya juga, nanti dia berjalan dengan sendirinya. Gitu. Jadi ada timbal balik gitu. Walaupun kita memang tanpa pamrih ya, kita melakukan itu memang atas kesadaran. Jadi kita berbuat baik aja lah, terserah mereka orang-orang di luar mau seperti apa, terserah gitu. Itu kalau saya sih gitu. Biasa ini. Gitu coach. Ininya sudah. Kalau keluarga gimana? Bagaimana engagement keluarga? Kan Bu BM itu kan orang paling sibuk tuh. Nih sahabat Akademika Indonesia ya. Kemarin pas diskusi tuh, BM itu sekarang posisinya paling sibuk. Betul. Melebihi direksi ya. Karena nasabahnya banyak ya. Iya, urusannya banyak. Iya. Terus gimana tuh? Membangun engagement dengan keluarga. Ya itu yang pertama ya, karena kita kerjanya kan Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu kita mesti full quality time dengan keluarga. Gitu. Jadi kita main sama anak, bercerita, terus tukar pikiran, diajakin main, misalnya ke playground atau segala macam. Nah itu yang bisa meningkatkan engagement kita. Dan anak aku tuh dari bangun tidur sampai nanti mau tidur juga sama saya. Pokoknya udah dan anak saya tuh ngerti kalau Sabtu Minggu udah maunya sama aku. Udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Dan memberikan pengertian itu penting ya. Betul. Gitu. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat anakku ngerti, oh ya Umi lagi kerja gitu kan. Tapi kalau Sabtu Minggu dia maunya
sama aku gitu. Makanya kita harus kasih waktu buat dia. Karena udah, ini memang waktu Betul, gua nih betul. gitu ya. Ini ya buat si kecil ya. Betul. Umur berapa sih yang si kecil sekarang? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Oke. Engagement ya. Jadi engagement itu penting ya. Betul. Penting. Apalagi nih yang belum nih ya. Tadi karyawan udah, kemudian nasabah udah, atasan udah, keluarga sudah. Nah kalau mereka itu, artinya kalau engagement kita baik terhadap mereka itu, ya tentunya ada mereka-mereka yang lain ya. Iya, betul. Kan rasa memiliki mereka itu menjadi tinggi terhadap diri kita, benar nggak sih? Betul. Nah itu gimana tuh menjelaskan? Ya, itu Kan kalau mereka beda-beda, itu kan bentrok kepentingan. Ya, betul. Kita pusing juga kan? Betul. Itu gimana itu? Ya, makanya tadi matrix manajemen tadi, itu time tadi. management tadi, gitu yang tadi penting, mendesak gitu ya. Penting mendesak, ya. penting tidak mendesak, ya, gitu. itu yang dipraktekkan. Betul. Jadi ketika matrix manajemen waktunya itu jalan, semua otomatis bisa jadi dikuasai. Selaras. Ya, gitu. Dan komunikasi tentunya ya. Komunikasi. Diomongin ya. Aduh, ya. Saya belum bisa datang nih, ya. bisa nggak nanti? Gitu. Ya, gitu. Komunikasi itu sering ya, sering. Jadi kadang tiba-tiba gini, kita udah ada janji sama ini, tiba-tiba ada ini, itu kan kita di luar kuasa kita, benar ya. Makanya tadi pentingnya komunikasi, pentingnya engagement. Kalau kita udah punya engagement yang baik, kita tinggal komunikasikan masalah kita apa nih, kita lagi ada ini, insya Allah ngerti kok mereka. Oke. Nah ini kopinya jadi enak banget. Ini kopi ini membuat aura engagementnya mesti ini ya. Jadi ngomong-ngomong teman-teman kalau pengen ngopi enak ini ya, nih saya nggak promosi nih tapi enak bener nih. Ini ada di sini nih. Nah, ini ada di mana cari sendiri ya. Enak tuh. Aduh. Oh gitu ya. Jadi engagement itu penting ya. Penting untuk membangun networking juga. Jadi hari ini setelah ngopi ini mau engagement kemana nih? Ada beberapa janji lah. Ada beberapa janji ya. Juga. Setiap hari selalu ada janji ya. Ada. Enak sih kan? Perginya ketemu, jadi janji. Wah enak banget. Makanya kalau pengen enak, jadilah BM dulu. Nanti kalau udah jadi BM, jadi binil. Iya, amin. Kalau jadi binil, jadi kepala divisi. Iya. Dan saya doain jadi direksi. Amin. Siap gak Bu jadi direksi Bu? Insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Yang penting kan kita berusaha dulu. Betul. Ya, gitu kan sebenarnya yang menentukan kan Allah sebenarnya kan. Yang penting kita berusaha. Tapi tugas kita berusaha. Iya. Berusaha dan bermimpi dan mewujudkannya. Iya. Itu dengan cara tadi membangun engagement tadi. Betul, engagement. Baik, sahabat Akademika Indonesia, kita dapat pelajaran lagi nih dari Ibu BM kita. Ibu BM yang cantik dan pinter. Coba bener gak? Coba kasih komen di sini ya tentang Ibu BM kita ini ya. Hari ini saya cerita tentang engagement. Bagaimana pentingnya engagement dalam kita membangun karir kita. Ya. Dan ternyata Ibu BM yang dulunya seorang teller, CS, dan muter-muter di operational banking bisa sampai pada satu titik ini, dan mudah-mudahan ini titik yang menuju titik yang lebih tinggi berikutnya. Saya yakin juga teman-teman yang sekarang sudah ada pada satu titik ini tentu pengen ke titik yang lebih tinggi lagi. Jangan lupa engagement terhadap stakeholder yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita membangun engagement, tentu kita itu ibaratnya apa ya? Kita itu banyak yang jagain. Iya, betul. Saya pernah mengambil sebuah keputusan. Waktu itu saya mau pindah ke satu perusahaan lain. Ya. Di perusahaan ini secara ekonomi saya naik banyak tingkat. Dan akhirnya di perusahaan yang satu ini saya diminta untuk membantu juga untuk ini. Secara ekonomi itu saya nggak bisa menolak lagi untuk tidak ke sini karena jauh gede banget. Ya. Namun ada satu hal yang akhirnya waktu itu saya ngambil keputusan, saya hitung kalau saya di sini siapa yang disenengin, siapa yang dikecewakan. Ya. Kalau saya ke sini
siapa yang disenengin dan siapa yang dikecewakan. Akhirnya saya hitung. Ya. Dan ternyata saya tidak mau menghilangkan engagement yang saya bangun. Ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Saya tetap milih di sini. Kenapa? Karena yang di sini posisinya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih tinggi. Ternyata ada satu yang diharapkan oleh orang yang spesial lah buat saya di situ. Akhirnya nggak saya ambil. Saya lebih memberikan kesempatan buat saya. Dan saya yakinin engagement memang menjadi sesuatu yang penting dalam kita berkarya. Ya. Begitu sahabat Akademika Indonesia, terima kasih sekali lagi ya. Atau sukses terus ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Ya paling tidak udah jadi koordinator BM. Amin. Atau BM. Kita doain terus ya. Amin. Siapa tahu bosnya dengerin tuh. Itu buat amin, ada anaknya BM yang sudah siap menjadi ini ya. Kamu udah siap kan? Insyaallah. Thank you sahabat Akademika Indonesia, sukses selalu. Mari kita bangun engagement di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan keluarga kita, di dalam lingkungan sosial kita, dan di lingkungan apapun. Ya, betul. Seperti yang sudah dialamin oleh sahabat kita, Ibu Peti. Ya. Peti Septianti ya? Peti Septianti. Lahirnya berarti September. Nah, ingin ngasih kado buat Ibu BM September ya, jangan lupa ya. Oke, kita ketemu lagi sahabat Akademika Indonesia. Thank you.